Jumatan hanya di channel PPATK Indonesia. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi kita di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Konga. Sudah hadir Sobat PPATK di tengah kita Bapak Agus Dwi Handaya. Beliau Managing Director Compliance dan Human Capital Bank Mandiri. Selamat datang di podcast PPATK Indonesia, Pak Agus. Selamat juga, terima kasih Bang Vio. Salam untuk seluruh Sobat PPATK. Pak Agus, ini kontribusi Bank Mandiri selama ini cukup besar ya dan sangat efektif di dalam membangun rejim anti pencucian uang di Indonesia, di mana laporan yang disampaikan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini cukup bagus apa yang dilakukan oleh Bank Mandiri selama ini, Pak Agus. Kalau nasabah Bank Mandiri sendiri berapa banyak itu, Pak? Nasabah kita kurang lebih sekitar ada di angka sekitar 20 jutaan. 20 juta? Itu berarti 20% dari penduduk Indonesia itu, Pak Agus ya? Iya, kurang lebih seperti itu, Pak. Tentunya itu berdasarkan dengan jumlah rekening yang kita miliki, Pak ya. Nah, ini dengan banyaknya nasabah yang ada, seperti apa nih Bank Mandiri menerapkan prinsip mengenal nasabah bagi nasabah yang ada? Iya, tentunya kita sudah memiliki prosedur yang memang sejak dari awal kita susun sesuai dengan prosedur yang sudah menjadi dicanangkan oleh PPATK dan juga oleh OJK. Jadi prinsipnya kita memiliki apa yang kita sebut dengan prosedur dan SOP terkait dengan KYC. Jadi pada prinsipnya prosedur KYC tersebut diawali dengan proses identifikasi calon nasabah dan juga nasabah, apakah termasuk dalam kategori PEP, apakah termasuk dalam kategori mereka-mereka yang berkaitan dengan beberapa list-list daripada nasabah, apakah itu terkait dengan PEP, apakah memang kemudian perlu dilakukan juga due diligence, yang intinya kita tentunya melakukan proses ini di seluruh channel kita, baik yang sifatnya channel yang tradisional maupun juga channel yang elektronik. Nah, seperti apa pendekatan terhadap nasabah yang public exposed person tadi ini, Pak? Nah, tentunya yang kita lakukan adalah bagaimana pertama kita melaksanakan enhanced due diligence dengan melakukan pengisian form khusus EDD yang dilakukan secara otomatis pada sistem bank, yang antara lain berisi pekerjaan, daftar kekayaan, atau informasi lainnya yang dapat diakses oleh publik. Dan tentunya kita juga perlu memahami alasan dan tujuan pembukaan rekening, sumber dana ataupun sumber kekayaan yang digunakan, katakanlah misalnya untuk pelunasan, kemudian lama menjabat sebagai PEP, dan juga kewenangan yang dimiliki. Kemudian kita juga melakukan pemantauan transaksi PEP dalam sistem AML sistem kita sesuai dengan parameter risiko yang telah ditetapkan, baik itu berkaitan dengan high risk transaction-nya, kemudian juga berkaitan dengan reputable transaction-nya. Kemudian kami juga melakukan pelaksanaan adanya indikasi apakah termasuk transaksi keuangan mencurigakan, dan juga tentunya apabila ditemukan transaksi keuangan mencurigakan, kami melakukan penyampaian LTKM kepada PPATK dengan juga melakukan pendekatan tindak pidana asal TPA apabila memang memenuhi unsur-unsur transaksi yang mencurigakan. Dan pada saat ini kami juga terus memperkuat, mengembangkan sistem internal yang dapat mengidentifikasi dengan lebih sistematis lagi calon nasabah maupun nasabah sebagai PEP secara real time.
sehingga bisa melakukan web service verifikasi dari PPATK. Demikian Pak, kira-kira yang kami siapkan untuk mengidentifikasi nasabah yang memang terkelompok sebagai PEP. Ada kendala nggak Pak Agus ketika menerapkan QIC itu terhadap PEP? Ya, Pernah suatu ketika ini resepsionis Bank Mandiri itu bertanya kepada salah seorang PEP yang ada di Senayan. Lalu dia marah. Apa kamu tanya-tanya? Mau dari mana uang saya? Itu kan urusan saya segala macam. Bahkan itu resepsionis digampar tuh, Pak Agus. Nah ini seperti apa di lapangan yang Pak Agus rasakan dan kawan-kawan ya di dalam menerapkan prinsip mengenal nasabah ini? Iya, memang salah satu kendalanya memang adalah bagaimana keterbukaan daripada PEP itu sendiri, Pak. Kami sadari ya. Tentunya pertama sekali ya memang harus pendekatan secara persuasif. Kan ada mungkin ada memang mereka merasa dicampurin urusannya karena ketidaktahuan. Kalau ini lebih gampang sebenarnya. Artinya memang karena ketidaktahuan, apalagi sebagai PEP kan harus diedukasi ya Pak ya. Ya, role model kan, sehingga perlu diedukasi, perlu dijelaskan bahwa ini adalah untuk keperluan dalam kerangka bagaimana financial integrity ini sebagai sebuah negara. Kalau itu mungkin akan bisa mereka. Yang berat sebetulnya adalah justru mereka mau menyembunyikan. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri. Tapi kalau yang belum diedukasi ya kita memang harus secara persuasif. Kami kan juga sebagai lembaga pelayanan memang harus tanda kutip ya harus kalau ada komplain daripada nasabah seperti itu ya harus kita respon dengan positif. Kita jelaskan, kita berikan pemahaman, mungkin sekali, 2 kali, terus kita lakukan lah. Artinya begitu Pak. Sekali lagi saya rasa sih ini lebih kepada masalah edukasi. Mungkin juga tidak saja dari perbankan, tapi dari lembaga-lembaga yang lainnya kalau memberikan edukasi kan akan lebih optimal. Jadi dari istilah saya itu dari seluruh penjuru mata angin lah kita melakukan edukasi kepada para nasabah maupun calon nasabah yang terkelompok sebagai PEP. 20 juta itu kan bukan suatu angka yang kecil jumlah nasabah ya Pak Agus. Pak, saya koreksi 12 juta. Saya koreksi ya. 12 juta. 12 juta, Oke iya. Lah. Itu, 12 juta nasabah Pak Agus. Iya. Itu seperti apa effort yang dilakukan oleh Mandiri ya? Iya, jadi memang ada 2 kan Pak. Sekarang pintu masuk daripada nasabah itu kan ada di cabang. Sekarang kita juga punya yang namanya onboarding online. Artinya KYC-nya itu dilakukan secara otomatis kalau itu menggunakan face recognition, menggunakan KTP, menggunakan INKA lewat Dukcapil. Tapi ada juga yang memang harus datang ke cabang untuk melakukan KYC. Jadi gimana caranya? Ya pertama memang kita selalu rutin melakukan edukasi kepada frontliner kita. Jadi frontliner ini memang sejak dari awal pada saat kita rekrut, itu pasti ada program untuk mereka dididik untuk melakukan KYC. Dan itu tidak berhenti, jadi secara berkala kita terus melakukan penguatan daripada knowledge dan daripada kemampuan teman-teman untuk melakukan KYC. Kemudian kita punya yang namanya itu anti money laundering officer AMLO Pak di seluruh Indonesia, di seluruh wilayah. Ini semacam tanda kutip officer kita, petugas kita yang kita tugaskan untuk melatih, mendidik, memonitor agar teman-teman di frontliner mereka memiliki kemampuan dan ketertiban dalam melakukan proses KYC. Jadi memang setiap kantor cabang tuh bagus. Tidak setiap kantor cabang, itu di setiap region, kemudian mereka ada beberapa staff. Jadi sifatnya mereka mobile Pak ke cabang-cabang. Oke, Pak Agus. Dari 12 juta itu berapa persen yang untuk PEP, Pak? Dari 12 juta itu, mohon maaf, saya tidak nanti mungkin saya bisa sampaikan berikutnya kira-kira angka persisnya Pak ya. Tapi kalau dilihat sih memang sebagai gambaran laporan dari mungkin kalau kita ambil misalnya katakanlah sebagai sedikit gambaran saja laporan daripada
LTKM kita itu di tahun 2020 itu ada sekitar 4.000-an Pak, 4.300-an. Tahun 2021 itu LTKM kita ada di angka sampai dengan Oktober itu ada di angka 2.700-an. Jadi kurang lebih kalau kita merepresentasikan daripada LTKM ini, walaupun mungkin belum tentu semuanya PEP ya, tapi ini bisa dapat gambaran Pak, LTKM kita di angka 4.000, 3.000 sampai dengan 4.000 selama setahun. Nah, kalau kita kemarin kita buat National Risk Assessment ya Pak Agus ya, di mana di tahun 2021 itu kejahatan di bidang narkotika, korupsi, perpajakan itu hal yang terbesar ya, tindak pidana asal dan pencucian uang yang cukup besar ya. Nah, untuk hal seperti ini bagaimana mengantisipasi yang dilakukan oleh Bank Mandiri terhadap kejahatan narkoba, korupsi, dan perpajakan ini, Pak? Iya, Pak. Jadi saya rasa terlepas daripada apapun tindak pidananya, tindak pidana asalnya, tetapi memang kita sudah menerapkan yang namanya risk-based approach. Jadi memang risk-based approach ini baik dari sisi produknya, baik dari sisi lokasinya, dan juga tentunya dari sisi profesi daripada calon-calon nasabah kita. Jadi implementasinya adalah bagaimana kami menerapkan risk-based approach ini untuk mengidentifikasi tindak pidana tersebut, terutama dari sisi yang tadi saya sampaikan, dari sisi profesi dan produk, termasuk juga dari sisi lokasi daripada cabang kami juga kami identifikasi. Ada memang di tempat-tempat tertentu, di daerah-daerah tertentu, misalnya katakanlah seperti di Batam, seperti di Bali, yang memang tanda kutip di sana transaksi daripada keuangan yang lintas negara relatif lebih besar, kemudian juga profesi-profesi, apakah itu dari sisi pengacara, apakah itu kemudian juga dari PEP tadi. Tentunya dari situ kita bisa paling tidak bisa melakukan identifikasi sejak dari awal untuk tindak pidana, terutama berkaitan dengan pencucian uang, korupsi dan sebagainya. Jadi itu pengawasannya lebih ketat seperti gitu ya Pak Agus? Iya, iya. Jadi memang kembali lagi untuk beberapa aktivitas-aktivitas yang memang berkaitan dengan narkoba, berkaitan dengan perpajakan, bahkan kita juga punya kasus judi dan sebagainya itu ya dari dokumen-dokumen dari Polda Profil itu tentunya semakin ketat untuk kita kenali, Pak. Oke, Pak Agus. Pak Agus ini S1-nya dari Universitas Sumatera Utara ya Pak Agus ya. Betul, kemudian, Pak. Menindak MBA-nya dari NTU Singapura. NTU itu apa itu Pak Agus? National Technological University. Kira-kira ITB-nya Singapura lah Pak. Oh, dari Singapura yang join program dengan The Wharton School ya dan MIT Sloan School of Management. Ini jam terbang Pak Agus ini Sobat PPATK cukup tinggi ya. Bergabung sejak 2010 di Bank Mandiri ya. Iya, benar Pak. Jadi cukup lama juga. Nah, sebelumnya dari Bank Legacy, karena Mandiri itu peleburan dari 4 bank di tahun 2010, makanya terhitung sebagai 2010. Sebenarnya saya sudah bergabung sejak 97, tapi di Bank Eksim Pak, yang kemudian melebur ke Bank Mandiri. Jadi jam terbang cukup lama sudah di industri perbankan ya, Pak Agus. Iya, Pak. Nah, saya ingin kembali lagi Pak Agus, bagaimana Bank Mandiri ini mengelola nasabahnya ya, sehingga mereka itu Bank Mandiri itu bisa menerapkan kewajiban-kewajiban yang sebagaimana diatur oleh ketentuan OJK, ketentuan dari undang-undang dan lain-lain.
Nah, mungkin Pak Agus cerita untuk internal sendiri apa saja yang dilakukan sehingga front office kemudian semua karyawan yang terlibat itu memahami benar tentang anti pencucian uang, Pak Agus. Iya Pak, jadi memang secara internal itu ekosistemnya kita bangun secara lengkap Pak. Secara lengkap artinya pertama dari sisi tentunya yang pertama sekali dari sisi kebijakan, dari sisi prosedur. Kita secara rutin selalu melakukan updating dari sisi kebijakan dan prosedur berkaitan dengan KYC, berkaitan dengan berbagai aktivitas untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengembangan produk, transaksi itu memenuhi comply terhadap ketentuan-ketentuan khususnya berkaitan dengan APU PPT. Yang kedua, dari sisi sistem. Kita terus melakukan perbaikan, kita lakukan penyempurnaan termasuk mengenai data governance. Ini juga kita lakukan perbaikan dari hari ke hari. Yang tadi menjadi concern Bapak mengenai begitu banyaknya jumlah nasabah Bank Mandiri. Tentunya ini menjadi perhatian khusus kami, karena data sangat meter sekali dalam berbagai program untuk melakukan APU PPT dengan tertib. Jadi dari sisi prosedur, dari sisi sistem dan teknologi, kemudian juga dari sisi organisasi. Organisasi ini boleh dikatakan ada beberapa angle yang bisa kita lihat. Pertama dari sisi adanya first line of defense, artinya organisasi yang di depan, untuk teman-teman yang di depan, itu kita perkuat, adanya fungsi checker and maker, kemudian juga di tengah ada fungsi risk management, karena ini bagian daripada risk juga. Kemudian juga kita punya fungsi audit. Yang ketiga fungsi ini menjalankan SOP yang sudah ditetapkan berkaitan dengan APU PPT. Organisasi juga berarti adalah bagaimana dari sisi compliance-nya sendiri. Kita memiliki satu unit khusus atau satu posisi khusus deputi daripada grup head kita yang didedikatkan untuk pengelolaan APU PPT. Kemudian ini ada beberapa departemen di bawahnya. Itu levelnya direktorat tuh. Levelnya grup Pak, divisi Pak. Kalau direktoratnya ada di saya. Jadi di saya ada grup khusus yang menangani APU PPT. Itu timnya banyak itu Pak. Timnya itu kalau untuk di kantor pusat itu ada sekitar, kalau tidak salah saya sekitar 30-an orang. Kemudian juga yang di region, masing-masing region itu ada sekitar, kalau tidak salah saya itu sekitar 5 orang. Jadi kita ada punya 12 region, ada sekitar 60 orang. Wah, banyak juga ya personilnya ya Pak. Iya, itu belum termasuk misalnya fungsi audit yang memang melakukan secara berkala juga melakukan audit terhadap bagaimana teman-teman di lapangan itu patuh kepada APU PPT. Tapi menurut saya yang paling penting sebenarnya adalah bukan di sistemnya, bukan di organisasinya, tapi yang paling penting itu sebenarnya adalah bagaimana teman-teman itu, seluruh jajaran itu punya kesadaran budaya untuk comply kepada APU PPT. Karena itulah kami kami tidak pernah berhenti untuk melakukan sertifikasi, training, sosialisasi, pendidikan. Apalagi biasanya frontliner ini mobilitasnya cukup tinggi Pak. Jadi bisa masuk, keluar, ganti, tuker. Nah, itu kan harus terus dididik, harus disadarkan. Jadi dari sisi culture-nya terus kami dukung, kami bina supaya memang bisa patuh kepada comply kepada APU PPT. Skalanya besar, benar besar, karena itulah juga kita organisasi yang menghandle besar, kita juga selalu rutin, nggak pernah berhenti untuk melakukan sosialisasi dan edukasi. Jadi menurut saya edukasi internal itu juga sangat penting sekali. Bagaimana mungkin kami bisa mengedukasi nasabah kalau di internalnya juga tidak secara intens kami lakukan edukasi. Iya, benar Pak. Itu anggarannya juga cukup besar ya Pak? Iya, karena memang kalau kebetulan memang kalau di bank itu Pak, untuk anggaran training itu kan kita ada patokannya sekitar 5% dari biaya tenaga kerja kita. Jadi ya cukup besar. Di samping itu setiap anggaran
untuk pengembangan sistem dan untuk infrastruktur, ada satu pos yang memang tanda kutip memang default harus kita berikan kalau seandainya ada keperluan untuk yang memenuhi regulator. Jadi kalau dalam 1 tahun itu pasti ada pos khusus yang memang itu sudah didedikasikan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan sistem ataupun operasional yang berkaitan dengan pemenuhan kepada regulasi. Itu nggak bisa diganggu. Kalau untuk yang lain, untuk operasional yang lain atau bisnis yang lain, biasanya itu kita pakai prioritas. Tapi kalau untuk khusus untuk memenuhi kebutuhan agar kita bisa comply dengan ketentuan daripada regulator, itu memang secara default mandatori harus disediakan. Karena itu cukup dan nggak bisa diganggu gugat gitu ya. Iya, benar Pak. Jadi tidak harus dibawa ke komite lagi untuk kemudian di challenge lagi gitu. Jadi kalau misal PPATK bilang kembangkan sistem ini, ya udah kita nggak bisa argue lagi, harus kita penuhi gitu. Karena ini menyangkut reputasi kan Pak. Karena untuk di bank itu masalah reputasi itu resiko yang paling berat. Pak, kalau resiko kredit kita masih bisa buat cadangan Pak. Tapi kalau udah resiko kredit, Bank Mandiri tidak bisa mendukung APU PPT, itu resikonya lumayan berat. Nanti orang tidak percaya kepada Bank Mandiri Pak. Jadi bisnis kepercayaan soalnya kalau bank.